Kembali lagi ke kantor modern di tengah hutan yang rimbun. Tupi si tupai terlihat sangat sibuk dan bingung dengan pekerjaannya. Lihat mejanya yang penuh dengan tumpukan dokumen dan sticky notes. Email belum dibalas, laporan belum selesai, rapat harus dirangkum. Hei Tupi, masih kesulitan dengan tugas-tugasmu? Iya, Wolfie. Aku harus buat laporan, bikin email, dan merangkum rapat. Semua deadline hari ini. Tenang Tupi, kamu tahu nggak kalau sekarang ada tools yang bisa bantu kerjaan kita jadi jauh lebih cepat? Tools apa, Wolfie? Ini dia, AI Tools. Teknologi yang bisa bantu kita kerja lebih produktif. Wah, serius? Tapi aku belum pernah pakai sebelumnya. Apa susah? Ayo ikut aku ke lab Dr. Kapi. Dia bisa jelasin lebih detail dan kita bisa praktek langsung. Selamat datang di Lab AI. Halo, kali ini kita akan membahas cara efektif menggunakan alat AI untuk menangani berbagai tugas dan meningkatkan produktivitas. Alat AI atau AI Tools adalah perangkat lunak yang didukung AI yang dapat mengotomatisasi atau membantu pengguna dalam berbagai tugas. Mari kita jelajahi. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan alat AI. Alat-alat AI atau AI Tools dapat menawarkan solusi kreatif yang membantu organisasi dan individu mengatasi tantangan besar maupun kecil. Ada 3 jenis utama AI Tools. Yang pertama adalah Standalone AI Tools, yaitu AI yang digunakan secara mandiri. Sebagai contoh, Spico. Spico menggunakan AI untuk menganalisis suara dan memberi umpan balik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah Integrated AI Features, yaitu fitur AI yang tertanam dalam aplikasi, contohnya Neural Filters di Photoshop. Alat ini memungkinkan mengedit gambar dengan memburamkan latar belakang, menyesuaikan warna, mengubah ekspresi wajah, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah Custom AI Solutions, yaitu solusi AI yang dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contoh, pada tahun 2022, Rumah Sakit Johns Hopkins mengimplementasikan solusi AI untuk membantu dokter mendeteksi sepsis. Solusi AI ini memungkinkan dokter mendiagnosis dan merawat pasien hingga 6 jam lebih cepat daripada sebelumnya, yang berujung pada hasil pengobatan yang lebih baik. Sebelum menggunakan alat AI, penting untuk memahami teknologi yang mendasari mereka, yaitu model AI. Model AI adalah program yang dilatih dari data untuk mengenali pola dan menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana model AI dikembangkan. Model AI ibarat mesin, sedangkan alat AI adalah mobilnya. Model memberi kemampuan, alat membantu kita menggunakannya. Apapun jenis alatnya, semuanya berjalan berkat model AI. Langkah-langkah mengembangkan model AI, yang pertama adalah menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kedua, kumpulkan data yang relevan untuk melatih model. Ketiga, siapkan data untuk pelatihan. Keempat, latih model. Kelima, evaluasi model. Dan yang terakhir, keenam, terapkan model. Proses pelatihan model AI bersifat berulang. Kalian dapat menyesuaikan setiap langkah hingga menghasilkan model terbaik. Namun, pekerjaan tidak berhenti setelah model digunakan. Saat dipakai di dunia nyata, model bisa menghadapi tantangan baru, sehingga perlu pemantauan dan umpan balik terus-menerus untuk menjaga kinerjanya dan menemukan peluang perbaikan. Proses penyempurnaan berkelanjutan inilah yang membuat model AI semakin akurat, fleksibel, dan andal. Dengan memahami cara model AI dikembangkan, kita dapat menggunakannya secara bijak dan efektif untuk mencapai tujuan.
Banyak pekerjaan butuh kreativitas dan pemecahan masalah yang kadang bikin bingung harus mulai dari mana. Disinilah AI generatif bisa membantu, mulai dari riset, membuat kerangka, hingga memberi ide baru. Kita cukup memberi perintah atau prompt, yaitu instruksi teks, agar AI tahu apa yang harus dilakukan. Dengan AI generatif, proses kerja jadi lebih cepat, efisien, dan kreatif, membantu kita fokus mengembangkan ide dan mencapai tujuan. Wow, benarkah bisa begitu? Bagaimana caranya? Iya dok, kebetulan Tupi memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dengan cepat. Sekarang, mari kita berlatih membuat perintah atau prompt yang efektif untuk mengarahkan alat AI dalam menghasilkan konten. Tupi, kamu tadi bilang harus bikin email kan? Coba pakai AI untuk membuat draft email. Terlalu umum dan kurang detail. Promptmu kurang spesifik, Tupi. Coba berikan lebih banyak detail dan konteks. Wow, jauh lebih bagus. Lihat bedanya? Prompt yang jelas dan spesifik menghasilkan output yang lebih baik. Ini disebut prompt engineering, seni berkomunikasi dengan AI. Jangan takut untuk mengedit dan memperbaiki promptmu berkali-kali, sampai mendapat hasil yang diinginkan. Kamu juga bisa gunakan AI untuk merangkum dokumen panjang dengan cepat. Rangkum dokumen ini dalam 3 poin utama. Hebat! Yang tadinya 10 halaman, jadi 3 poin saja. AI bisa digunakan untuk banyak hal, membuat konten, merangkum dokumen, menerjemahkan bahasa, mengedit tulisan, mengklasifikasi data, hingga problem solving. Jenis AI generatif yang digunakan tergantung pada industri dan kebutuhan kerja. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, serta bisa stand-alone atau terintegrasi. Ada conversational AI, yaitu AI yang bisa menjawab pertanyaan dan membantu riset, penerjemahan, ide, dan penulisan. Contohnya ada ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude. Lalu Productivity and Writing AI, yaitu AI yang bisa membantu ringkas dokumen, koreksi teks, dan atur pekerjaan. Contohnya ada Clockwise, Grammarly, Notion AI, Jasper. Kemudian Code AI, yaitu AI yang bisa membantu menulis dan memperbaiki kode. Contohnya ada Gemini Code Assist, GitHub Copilot, Tab9, Jupyter AI. Yang terakhir, Image and Media AI, yaitu AI yang bisa membuat dan mengedit gambar, video, atau suara. Contohnya ada Adobe Firefly, DALL-E, Eleven Labs, Runway. AI tetap butuh keterlibatan manusia. Pendekatan human in the loop menggabungkan kecerdasan mesin dan manusia agar hasilnya akurat dan etis. Selalu penting untuk meninjau hasil AI agar outputnya tidak hanya kreatif, tapi juga tepat, etis, dan bermanfaat bagi semua. Yes! Selesai, tepat waktu.